Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali kali ini dengan ngulik tips 1 bulan live Instagram bersama Yayasan Aurika dalam rangka memperingati Hari Pendengaran 2023. Nah, hari ini adalah ngutips hari ke-16. Ngutips hari ini bersama Kak Nela. Ini akan kami coba untuk kontak. Kak Nela ini merupakan, dan hari ini ngutips masih didukung oleh Perhati KL cabang Yogyakarta dan Jawa Tengah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Surabaya, Rumah Siput Indonesia, Gema Learning Center, Sekolah Baruku, Sekolah Aluna, Sonova, Medel Indonesia, Cochlear, Kasum Hearing Center, Perhati KL cabang Jatim Utara, UPTD ABK Sidoarjo. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan Kak Nela Johari, MPSI Psikolog. Apakah sudah hadir, Kak Nela? Wah, kita berada berjauhan kali ini ya, Nel ya. Iya, jauh banget nih. Oke, gimana kabarnya Kak Nela? Kabarnya sangat-sangat baik. Kak Eli gimana? Kabarnya juga baik? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Keren. Nah, gimana nih Kak, dengan topik anakku adalah anakku. Rasanya kepo banget nih untuk mengobrolkan tema ini bersama Kak Nela pagi ini. Mungkin kita bisa ini dulu ya, Kak Nela mungkin mau menyapa dulu untuk para peserta yang sudah hadir. Ini ada beberapa peserta yang juga hadir. Halo, selamat pagi Ayah Bunda. Bertemu lagi ya dengan saya. Kemarin sepertinya saya mendampingi live Instagram tuh di minggu ketiga hari Senin ya Kak Eli ya. Nah itu di minggu ketiga, tema besar di minggu ketiga itu adalah assessment atau evaluasi perkembangan anak gitu ya, terutama anak dengan gangguan pendengaran. Nah kali ini topik saya kali ini itu lebih untuk membahas masa depan gitu ya Kak Eli ya, masa depan anak dengan judul Anakku Adalah Anakku gitu. Unik ya Kak judulnya. Judulnya unik, makanya kayaknya menarik deh untuk dikulik gitu ya Kak. Semoga menarik ya ya Bunda ya. Nah, kalau misalkan berbicara anakku adalah anakku, berarti yang ada di bayangan kita itu kan kita melihat anak, ya sudah betul-betul anak itu sendiri. Tapi di realitanya, pernah nggak sih kalau misalkan kita itu merasa kurang puas, merasa tertinggal jauh banget, dan kadang merasa kok berbeda ya anakku gitu. Sebentar Kak El, ini Nela ngomong seperti ini suaranya jelas banget ya? Jelas, nanti kalau putus aku info. Oh ya udah, takutnya suara Nela kecil atau putus-putus itu tadi nggak ya? Suaranya oke, Nel. Oke, siap. Nah, tadi sampai mana ya? Nah, jadi kan kalau misalkan dari judul nih, ekspektasinya kan adalah melihat anak kita secara utuh, betul-betul dari atas sampai bawah itu benar-benar kita lihat, oh ini adalah anakku, oh ini adalah buah hatiku, permata hatiku gitu. Tapi ternyata di realita tuh kita sering sekali bahasanya tertampar gitu ya, tertampar sehingga ada kalanya tuh para orang tua merasa kok anakku berbeda ya dengan anak-anak yang lain, apalagi kalau seusia dengan anakku gitu. Kemudian yang kedua ada juga kok anakku rasanya sepertinya tertinggal ya perkembangannya atau kemampuannya, atau juga kondisi fisiknya kok berbeda ya dengan anak-anak yang lain gitu. Nah hal-hal atau realita seperti inilah yang membuat ekstra keras gitu ya, ekstra keras bagi orang tua bisa enjoy, bisa happy melihat tumbuh kembang anak. Kalau misalkan orang tua belum bisa melihat anak secara utuh, jujur dan logis banget kalau misalkan
setiap kali mendampingi aktivitas anak atau memperhatikan tumbuh kembang anak, itu rasanya ada banyak sekali beban atau apa ya, janggalan gitu ya, janggalan di perasaan ataupun pikiran gitu. Kenapa, dan kedepannya bagaimana ya, apakah bisa ya, kurang lebihnya tuh seperti itu KL. Nah, biasanya KL ya, biasanya nih, kesulitan orang tua menerima, bukan tidak mau menerima ya, tapi terkadang tuh tidak percaya gitu, tidak percaya dengan kondisi anak kalau misalkan anak ini tuh memiliki kondisi khusus. Biasanya kita menyebutnya ABK gitu ya KL ya, anak berkebutuhan khusus itu. Baik anak-anak dengan gangguan psikologis tertentu, anak-anak dengan gangguan yang lain, misalkan gangguan pendengaran, kemudian gangguan penglihatan, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Atau misalkan nih tertimpa musibah, kecelakaan, sehingga harus kehilangan salah satu anggota badan. Nah, hal-hal seperti itulah yang secara apa ya, notabene-nya tuh emang kita lihat tuh sebagai suatu kekurangan gitu ya. Nah, kekurangan itu apakah kedepannya akan mematahkan masa depan anak, apakah kedepannya anak itu tidak memiliki harapan gitu. Nah, hal-hal itulah yang senantiasa membuat pikiran dan perasaan orang tua itu berkecamuk gitu ya. Siapa sih orang tua yang rela gitu ya, rela melihat kondisi anaknya seperti itu. Bahkan kalau misalkan boleh bilang, saya sepertinya mau bertukar badan deh, atau bertukar nasib dengan anak saya gitu ya. Jujur itu, saya mengakui hal-hal seperti itu sangat logis terjadi dan manusiawi terjadi gitu ya. Nah, kemudian nih pertanyaannya ya Kak ya, apakah kita itu salah kalau misalkan menolak atau merasa tidak percaya dengan keberadaan anak gitu ya KL. Jadi ini kali ini ya KL, saya ingin memberikan informasi. Jadi hal-hal yang kita alamin dari sesuatu yang sulit kita percayai hingga kita betul-betul merasa yakin dan menyadari realita itu tuh ada suatu prosesnya. Jadi ada suatu proses namanya itu grief proses ya KL, atau kalau misalkan di bahasa Indonesia kan proses berduka gitu. Tapi ini ayah bunda bukan proses berduka yang bagaimana gitu, bukan ya. Sebenarnya ini tuh adalah suatu tahapan atau fase di mana seseorang itu bisa menerima diri sendiri, menerima kondisi di sekitarnya dengan utuh, dengan lapang dada, dan bahkan ada rasa syukur di dalam proses itu gitu ya KL. Ini lumayan cukup banyak sih KL sebenarnya prosesnya, dan seandainya nih ayah bunda di luar sana merasakan proses-proses ini, tapi kok sampai detik ini belum bisa berhasil ya, seakan-akan balik lagi ke fase berikutnya, maju, setelah itu langsung balik lagi ke fase pertama. Itu nggak apa-apa, itu yang benar gitu. Nah, kali ini kita coba buka satu persatu gitu ya, kayak tahapannya tuh seperti apa gitu. Jadi, di grief proses ini ya, atau proses berduka ini, sebenarnya tuh melalui konsep ini, kita Kak Eli, saya, dan ayah bunda yang ada di Instagram di live pada pagi hari ini tuh ingin mengevaluasi lagi gitu ya, mengevaluasi apakah selama ini kita itu memang melewati fase-fase itu gitu ya, dan apakah itu nanti bisa digunakan untuk proses kita menerima kondisi anak secara utuh gitu. Jadi dalam grief proses, tahapan yang pertama itu adalah proses denial. Nah, dari apa ya? Bukan judul, apa ya? Poin dari aspek. Nah, dari indikatornya sendiri itu sudah mengindikasikan sesuatu yang sifatnya negatif, penolakan gitu ya KL, denial. Nah, jadi nih
misalkan orang tua ya Kak, orang tua sudah mengetahui anaknya didiagnosa gangguan atau permasalahan tertentu gitu ya. Pasti awal pertama kali yang diberikan responnya adalah kaget pastilah. Mungkin tatapannya nanar gitu ya. Bahkan tatapannya tuh ada yang kosong, sudah tidak bisa berkata apa-apa gitu. Mungkin sebelum orang tua tersebut memiliki anak, kadang mendengar istilah-istilah gangguan atau permasalahan tertentu rasanya biasa saja gitu ya. Tapi giliran hal itu datang pada orang tua atau pada diri kita, kadang tuh sebenarnya tidak percaya gitu loh. Masa sih anakku mengalami permasalahan atau gangguan ini gitu ya. Akhirnya kalau misalkan kita di awal sudah merasa kaget, wajar dong kalau misalkan nggak percaya, menyangkal gitu ya, kayak menyangkal. Mungkin deh anakku ngalamin gangguan ini. Bahkan di kasus-kasus ada juga orang tua dengan penuh usaha memeriksakan kondisi anaknya dari satu pemeriksaan ke pemeriksaan yang lain untuk benar-benar mendapatkan apakah betul sih diagnosanya ini gitu loh. Nah, mungkin deh karena di riwayat keluarga sepertinya tidak ada yang mengalami hal seperti ini, atau kondisiku sehat, masa sih anakku mengalami seperti ini. Sampai segitunya loh KL, proses tahapan 1 yaitu denial itu memengaruhi kondisi emosional, kondisi pikiran ayah bunda gitu KL. Saat pertama kali mengetahui kondisi anaknya memang mengalami kebutuhan khusus gitu ya Kak tahapan Nela, yang pertama. Dan saat khusus gitu ya. Dan kalau misalkan nih sudah mendengar realita yang terjadi atau diagnosa yang sudah ditegakkan, sudah diinformasikan kepada orang tua, pasti dong orang tua juga akan berusaha gitu ya, berusaha untuk memberikan bantuan, memberikan pendampingan, memberikan pengayoman gitu. Nah, apakah proses memberikan pendampingan dan pengayoman ini berjalan mulus? Sebagian besar tentu tidak gitu ya KL ya. Sangat-sangat naik turun terjal sekali perjalanannya gitu. Nah, pada fase kedua inilah ada fase danger atau marah gitu ya KL. Kok bisa sih muncul marah? Sudah tadi di awal ada rasa nggak percaya, menolak, menyangkal, sekarang muncul perasaan marah. Kok bisa gitu loh? Nah, ini ada hubungannya dengan usaha tersebut. Usaha kan ada sebagian yang oke lah, hasilnya langsung kelihatan gitu ya LKL. Tapi ada juga hasilnya itu lambat sekali. Progresnya tuh bener-bener lambat gitu loh KL. Sampai orang tua atau kita tuh merasa gemes, jengkel, kok nggak ada kemajuan sama sekali gitu kan. Padahal kita sepertinya sudah melakukan saran arahan yang diberikan oleh para pakar, entah itu dari terapis, entah itu dari dokter, entah itu dari psikolog, gitu ya KL ya. Tapi perjalanannya itu tidak bisa disamaratakan. Ternyata setiap anak memiliki kondisi khusus dan memiliki kapasitas masing-masing. Misalkan nih, ada 2 anak yang sama-sama mengalami gangguan pendengaran gitu ya Kak, sama-sama memiliki gangguan pendengaran. Tapi anak pertama gangguan pendengarannya ringan, kemudian yang anak yang kedua gangguan pendengarannya berat banget itu. Logis nggak sih kalau misalkan anak yang pertama dengan gangguan ringan ini capaian atau proses terapi atau perkembangannya menunjukkan hasil yang lebih cepat, wajar dong gitu. Nah, kemudian gimana nih sama anak yang kedua dengan gangguan yang sangat berat, terus prosesnya sangat lambat gitu ya. Pasti orang tua akan chaos gitu ya, chaos, bener-bener kacau. Belum lagi nanti para orang tua pasti dihadapkan dengan
tekanan-tekanan yang lain, misalkan tekanan dalam bekerja, tekanan harus mengurusi hal-hal yang lain, sementara mereka punya PR utama yang sangat besar, yaitu apa? Mendampingi proses terapi atau proses tumbuh kembang anak tersebut, gitu ya Kak El. Nah, disinilah fase danger itu muncul gitu. Capek banget, rasanya tuh ingin teriak, ingin marah gitu. Tapi kalau marah juga marah sama siapa gitu kan. Terus kalau misalkan, silakan, nggak apa-apa. Maaf ya Kak El, ada tamu, nggak apa-apa, silakan itu. Nah, kemudian ketika fase marah ini sudah ada ya Kak El, fase marah ini sudah ada, rasanya tuh kayak jengkel banget gitu ya, jengkel banget. Terus seandainya orang tua sudah duduk nih Kak El, duduk, diam, merenung gitu. Kadang itu ada loh angan-angan menawar gitu loh Kak El, menawar sama kehidupan gitu ya. Jadi di fase yang ketiga ada istilah bargaining gitu ya, menawar, tawar-menawar gitu. Bahkan menawarnya itu pun bisa loh sampai ke yang membuat hidup gitu loh. Bisa nggak sih aku tuh dikembalikan ke masa lalu supaya aku tidak mengalami kondisi seperti ini? Atau bisa nggak sih aku itu diberi kesempatan menyiapkan diri sebagai orang tua, dan seandainya aku sudah memiliki anak, anakku itu terlahir dengan kondisi yang umumnya gitu loh. Bahkan ada di beberapa kasus itu tuh marah gitu ya, marah kepada pembuat hidup gitu. Tapi selain marah pada sang pencipta, kadang orang tua ataupun kita saat menghadapi anak dengan kondisi khusus ini bisa juga menyalahkan lingkungan, misal keluarga, saudara, bahkan pasangan gitu ya. Aduh, kalau sudah mengena pada percekcokan atau pertikaian antar keluarga, antar pasangan, itu malah semakin kacau. Bisa saling salah menyalahkan. Gara-gara kamu ya, kita jadi memiliki anak seperti ini. Atau gara-gara ini ya, gara-gara keluargamu ya, yang dulu tidak memberikan dukungan atau apa. Akhirnya kita tidak bisa optimal menyiapkan anak lahir dengan kondisi yang tepat gitu. Misalkan saat itu ternyata pasangan ini mengalami cekcok dengan keluarga besar hingga akhirnya mereka harus struggle membiayai kehidupan. Kadang juga kebutuhan kebutuhan gizi untuk janin itu menjadi kurang karena mereka harus berusaha ekstra. Akhirnya hal-hal seperti itu tuh terungkit lagi gitu loh Kak, terungkit lagi gitu. Dan itu memang ada di realitanya gitu. Menyalahkan orang lain atau menyalahkan lingkungan sekitarnya. Dan lagi ini yang paling cukup menjadi perhatian itu adalah apabila orang tua ini menyalahkan diri sendiri gitu Kak. Kalau misalkan ada satu atau semua orang tua ini, maksudnya semua orang tua ini kedua pasangan ya Kak ya, ayah sama bunda ini. Kalau misalkan dua-duanya ini sudah sama-sama menyalahkan diri sendiri, dikhawatirkan nih KL, bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan anak. Kan kalau misalkan nih kita sudah nggak bisa diajak kompromi, wajar dong kalau misalkan kita bukan mengabaikan ya, tapi anak kita tuh menjadi lupa pada saat itu gitu, yang seharusnya kita itu bisa optimal mendampingi, bisa optimal membantu dalam kegiatan terapi ataupun semacamnya. Kita menjadi setengah-setengah gara-gara kita terbawa oleh pikiran atau pengandaian, coba dulu aku nggak seperti itu ya, coba seandainya aku dulu tuh bisa menyiapkan hal yang lebih matang gitu ya, lebih matang untuk menyiapkan kehadiran buah hati gitu ya. Atau paling tidak ketika anak dalam masa golden age, seandainya aku pada saat itu memberikan stimulasi pertumbuhan yang tepat, yang betul-betul kuat, pasti anakku tidak akan mengalami seperti ini. Nah, itulah fase di bargaining atau tawar-menawar gitu ya. Bisa juga menyalahkan pembuat hidup, menyalahkan lingkungan, hingga menyalahkan diri sendiri. Nah,
kalau misalkan proses atau tahap ketiga ini tidak selesai, orang tua atau kita itu akan masuk pada tahap yang jauh lebih dalam. KL ini boleh dibilang tahap yang betul-betul hitam banget. Ibaratnya kayak black hole gitu ya KL ya. Betul-betul menyedot perhatian, menyedot energi, bahkan menyedot kehidupan orang tua gitu loh. Jadi di tahap yang keempat yang dikenal sebagai istilah depression ya KL ya, depresi ini orang tua itu akan kehilangan tujuan KL. Kan tadi kan di tahapan yang kedua kan sempat dibilang, di tahapan-tahapan sebelumnya kan sempat dibilang, oke lah, aku mengetahui dan menyadari anakku memang mengalami kondisi khusus. Oke, aku akan melakukan saran atau terapi yang diberikan oleh para pakar gitu. Aku sudah menjalankan nih, tapi ternyata progresnya lambat banget. Bahkan bisa dibilang tuh nggak bisa kelihatan gitu loh. Kok nggak bisa kelihatan sih hasil yang signifikan gitu. Akhirnya orang tua ini akan kehilangan arah. Awalnya ada semangat untuk oke, aku akan mencoba gitu. Tapi dengan progres yang sangat lambat tersebut, akhirnya membuat orang tua tuh merasa kewalahan. Merasa kewalahan hingga akhirnya tuh merasa putus asa. Nah, kalau sudah merasa putus asa seperti ini ya KL, biasanya tuh ngeblank ya. Pikiran, perasaan tuh rasanya ngeblank, kosong gitu. Gimana ya ke depannya sama anakku? Apakah aku harus mundur ya dari proses terapi atau pengobatan? Atau aku tetap lanjut tapi menggunakan cara lain? Terus kalau misalkan menggunakan cara lain, memangnya ada jaminan akan ada hasil yang signifikan kayak gitu ya? Berkecamuk gitu dalam pikiran. Mereka memang memikirkan, tapi apa yang difikirkan tuh tidak ada ujungnya gitu loh KL. Kan kalau misalkan kita memikirkan sesuatu yang tidak ada ujungnya, capek gitu kan. Capek karena kita kesulitan membuat standar-standar atau target-target. Oh, kira-kira harus dicapai dengan cara apa? Oh, kira-kira dicapai dalam waktu berapa lama? Kan kalau ada batasannya enak. Kalau misalkan tidak, chaos dong orang tua ini, kacau dong para orang tua ini gitu. Nah, di masa depresi inilah bisa, tapi tidak semua orang tua ya Kak ya, tapi memang sebagian orang tua itu betul-betul bisa menarik diri dari lingkungan. Jadi dia hanya mengurung diri di kamar, tidak ada apa ya bahasanya, hasrat atau semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Misalkan nih aktivitas sehari-harinya itu mendampingi anak terapi gitu ya, anak terapi atau anak berobat. Tapi karena progresnya yang sangat tipis banget atau sangat minim sekali, akhirnya kan dia sudah hilang gitu loh, semangatnya tuh semakin memudar gitu Kak, semangatnya semakin memudar hingga akhirnya para orang tua ini tuh merasa kosong. Kok sepertinya tidak ada orang-orang yang bisa mendampingi aku ya, kok tidak ada orang-orang yang bisa aku, bukan digunakan, yang bisa aku jadikan sebagai tempat berbagi perasaan, berbagi duka, berbagi kesedihan gitu loh. Seakan-akan peristiwa atau kejadian ini itu tuh tamparan keras gitu loh bagi orang tua, seolah-olah hanya mereka yang merasakan gitu. Dan kalau misalkan nih orang-orang di sekitar memberikan informasi, memberikan ketenangan gitu lah untuk menenangkan gitu ya, enggak kok, permasalahan seperti ini tuh bukan cuma kamu saja loh yang ngalamin, di luar sana itu banyak yang ngalamin hal-hal seperti kamu ini gitu. Nah, tapi kalau misalkan para orang tua ini sudah masuk pada fase depresi ini tadi ya Kak, depression ini tadi, saran, masukan, itu tuh sulit banget untuk masuk. Karena mereka tuh ibaratnya benar-benar terkunci di ruang hitam ini tadi, sulit banget untuk masuk, untuk memecah, untuk menembus gitu. Dan memang solusinya memang harus diberikan kesempatan mereka untuk diam dengan dirinya sendiri.
Asalkan ya ayah bunda, seandainya nih ayah bunda melihat ada kerabat yang seperti itu, atau dulunya merasakan seperti itu, mungkin bisa digali lagi, diingat-ingat lagi. Pada saat seperti itu, seandainya dia mengurung diri, menarik diri dari lingkungan, selama kita mengetahui tidak ada indikasi yang membahayakan, oke, beri kesempatan atau beri ruang kepada mereka untuk meluapkan kesedihan, untuk meluapkan kemarahan. Marah, sedih kan nggak apa-apa kok, nggak seterusnya kita harus memendam gitu. Kalau misalkan terus-terusan dipendam kan akan menjadi bom waktu ya Kak Elia. Tiba-tiba ada suatu pemantik atau pemicu tertentu, kemarahan-kemarahan, kebencian-kebencian yang sebelumnya itu hanya dibendung, akhirnya bisa keluar. Keluarnya dengan cara apa? Menyalahkan itu tadi, mengungkit-ungkit hal yang sebelumnya, atau berkata-kata yang tidak realistis. Maksudnya kayak, coba seandainya dulu tuh aku tidak begini, coba seandainya dulu tuh aku tidak sama kamu, seperti itu. Itu akan muncul. Nah, ayah bunda boleh memberikan ruang atau memberikan waktu kepada orang tersebut untuk berdiam diri. Maksudnya biar dia tuh fokus sama dirinya. Tapi kalau misalkan ayah bunda mengetahui ada indikasi sepertinya orang ini bisa loh akan melukai diri sendiri. Karena gini KL, depresi itu kan memang orang cenderung diam ya KL ya. Orang cenderung diam. Depresi itu adalah tingkatan stres yang paling tinggi. Jadi seseorang itu tidak langsung mengalami depresi, tidak KL. Jadi mereka itu awalnya dihadapkan oleh situasi-situasi yang menekan secara bertahap, secara bertubi-tubi, atau secara berulang. Nah, tekanan negatif ya KL ya, karena ada juga beberapa orang yang mengalami tekanan justru merasa terpacu, tertantang, termotivasi. Tapi yang kali ini saya informasikan adalah tantangan atau tekanan yang membuat perasaan tidak enak, yang membuat pikiran kacau. Jadi kan tekanan ini tuh cenderung bersifat negatif gitu ya KL. Nah, ini akan memicu stres yang terus-terus menumpuk, stres negatif yang terus bertumpuk, dan apabila tidak ada solusi atau tidak ada pengurangan, akan tumbuh menjadi depresi. Nah, itulah proses depresi itu tumbuh. Tingkatnya seperti itu. Tapi kalau lebih detailnya pasti ada tahapan-tahapan yang lebih detail gitu ya dari terjadinya proses gangguan depresi gitu. Nah, kalau misalkan nih ayah bunda kembali lagi ya ke topik, kalau misalkan nih ayah bunda tahu kerabat atau orang terdekat kita itu depresinya itu sudah mengarah ke depresi yang bisa membahayakan keselamatan dirinya sendiri atau keselamatan orang lain, nah kita perlu bertindak gitu. Bukan anaknya saja yang fokus untuk diterapi, diobati, tetapi orang tuanya ini perlu untuk disembuhkan terlebih dahulu gitu. Bagaimana anak bisa happy, bisa nyaman beraktivitas, entah itu terapi, entah itu belajar, entah itu bermain, kalau orang tuanya sendiri sebagai lingkungan terdekatnya loh ya, sebagai lingkungan terdekat anak itu, kondisinya tuh masih rapuh, kondisinya itu masih belum selesai dengan permasalahannya. Bahasanya tuh apa ya, ada suatu permasalahan yang belum terselesaikan gitu ya KL ya, ada masalah yang belum terselesaikan. Nah, kalau misalkan ayah bunda tahu nih ada kondisi seperti ini, berarti ayah bunda sangat disarankan membawa orang ini kepada profesional tertentu gitu, supaya bisa diatasin gitu. Karena kalau misalkan ayah bunda hanya memberikan saran, masukan, udah nggak apa-apa, ada kita kok, tenang aja. Itu tuh sulit masuk kalau depresinya ini benar-benar dalam banget atau berat banget gitu. Mereka ada kalanya butuh suatu dukungan secara medis, biasanya obat, seperti itu ya Kak Eli ya. Karena dengan adanya bantuan obat ini, saraf-saraf yang ada di otak semakin lebih rileks atau bagaimana, sehingga ketika orang-orang di sekitar atau profesional tersebut memberikan
arahan atau masukan, paling tidak mereka tuh ada reality kontak gitu loh Kak El. Kan awalnya tuh kan bener-bener lost gitu ya, hilang gitu loh dari realita. Paling tidak dengan bantuan seperti itu mereka bisa gitu. Nah meskipun tadi ada informasi memerlukan bantuan secara medis, misalkan obat-obatan, bukan berarti kita dengan bebas membeli obat-obat tersebut, tidak gitu loh. Tetap harus dengan arahan dan resep dari profesional tertentu gitu, supaya sesuai dengan kebutuhannya kita. Dan ada juga nih mengalami depresi yang sangat berat tetapi tidak memerlukan bantuan medis, bantuan obat-obatan. Karena apa? Karena ada poin-poin yang akan disampaikan oleh profesional tertentu gitu. Nah, inilah fase keempat dari grief proses ya Kak El, ya, proses tahapan depresi gitu. Nah, ketika keempat proses awal ini itu saling berputar, jadi keempat proses ini itu tidak melulu selalu ini Kak El, berurutan. Oh, dari yang awalnya menolak, kemudian aku merasa marah, kemudian aku merasa ingin menawar atau ingin negosiasi deh, boleh nggak sih aku nggak usah mengalami permasalahan ini, atau bisa nggak sih anakku tidak usah menerima penderitaan ini gitu. Enggak, biasanya tuh lompat-lompat. Ada yang dari marah tiba-tiba langsung merasa depresi. Ini kalau misalkan kondisi anaknya mengalami permasalahan atau gangguan yang berat. Nah, biasanya kalau di kasus-kasus gitu ya Kak, ya selain ada gangguan pendengaran, ternyata mereka ada gangguan lain, ada gangguan psikologis, misalkan mengalami autisme atau mengalami Down syndrome, seperti itu ya Kak, ya tergantung tingkat berat permasalahannya gitu. Semuanya diputar-putarnya ini biasanya ada dukungan dari orang sekitar. Tapi ada juga orang tua di luar sana yang berhasil melewati keempat fase ini. Sebagian besar itu diperoleh atas usahanya sendiri gitu Kak El. Nah, kalau misalkan keempat proses ini sudah dibolak-balik, sudah maju mundur, sudah naik turun gitu ya Kak El, ya tahapannya yang dilewatin oleh para orang tua, mereka secara bertahap akan memasuki proses terakhir, yaitu proses acceptance, yaitu menerima anak, menerima realita. Dan untuk mencapai proses terakhir, tahap terakhir ini, itu kalau boleh jujur ya Pak ya, itu rata-rata sangat lama. Dan waktu yang dialami oleh para orang tua tentu berbeda-beda. Lamanya itu berbeda. Ada yang lamanya itu 1 tahun. Ada yang lamanya itu hingga 4 tahun gitu loh. Dan kalau misalkan nih kita bertemu dengan para orang tua, mendengar sharingnya mereka, iya loh, aku tuh baru benar-benar bisa merasa nyaman, bisa merasa tenang menerima kondisi anakku tuh setelah berkutat, berkecamuk selama 1,5 tahun. Nah, terus orang tua di sekitarnya bilang, aku loh 4 tahun. Kalau bisa jangan disampaikan seperti itu, karena ketahanan para orang tua tuh berbeda dengan orang tua yang lain. Mungkin 1,5 tahun ini menurut kita lebih singkat dibandingkan kita yang 4 tahun. Tapi bagi yang mengalami itu adalah sesuatu yang sangat panjang gitu loh. Panjang dan sangat melelahkan gitu. Karena kan kita pasti berbeda kondisi ya, kayak berbeda kondisi baik secara finansial ataupun kesiapan dan lain sebagainya. Nah, kurang lebihnya itu KL proses penerimaan anak yang dilakukan oleh orang tua itu melewati ke 5 tahapan tadi atau yang disebut sebagai grief process gitu KL. Oke, suara saya jelas Kak Nel? Jelas banget. Oke, siap. Khawatir putus tadi ya. Baik, jadi kalau bisa di-summary sedikit bahwa kelima tahapan ini mulai dari denial, kemudian marah tadi ya, anger, kemudian mulai dari bargaining, depresif, kemudian acceptance, itu adalah
proses-proses yang dilalui oleh para orang tua, khususnya anak gangguan pendengaran dalam hal ini, atau anak gangguan pendengaran yang mungkin multi-issue, itu melalui proses tersebut. Nah, mari kita sama-sama ingat nih, kita pasti pernah berada di proses itu, walaupun memang kadang ada yang habis denial, nggak pakai depresif ya Kak Nel ya, jadi langsung acceptance tadi, menurut penjelasan Kak Nela tadi. Wah, luar biasa insight-nya untuk sesi kali ini. Nah, pertanyaan kemudian Kak Nels, biasanya kan refleks nih orang tua, ya refleks tidak hanya anak gangguan pendengaran, sebenarnya anak orang tua yang secara umum juga seperti itu, refleks membandingkan begitu ya. Entah itu membandingkan dengan skala perkembangan secara umum maupun membandingkan dengan pencapaian anak yang lain secara refleks begitu, karena bagaimanapun orang tua ini melihat bagaimana pencapaian anak lain dibandingkan dengan pencapaian anaknya sendiri, kan biasanya seperti itu. Nah, bagaimana ya supaya proses perbandingan ini tidak justru membuat para orang tua semakin down, kemudian justru malah menekan anaknya supaya sama persis dengan kondisi anak yang lain, atau yang lain-lain lah, dampak-dampak negatif yang lain. Bagaimana supaya orang tua ini benar-benar menerima bahwa kondisi anaknya ini berbeda. Toh kalaupun membandingkan itu dalam rangka untuk mungkin mengejar kesenjangan atau mungkin termotivasi untuk akhirnya melatih sesuai dengan kondisi anak, misalkan begitu. Bagaimana ya supaya orang tua ini acceptance-nya terhadap anak atau penerimaan dirinya terhadap anak itu justru berbuah positif begitu dalam aspek kesehatan jiwa orang tua maupun anak. Itu begitu Kak Nels. Oke, Kak El. Betul yang disampaikan oleh Kak Eli. Jadi membandingkan kemampuan anak dengan kemampuan anak yang lain itu tidak melulu konotasinya atau tujuannya negatif gitu ya. Tapi di balik itu ada tujuan lain, misalkan nih supaya para orang tua merasa lebih terpacu, merasa lebih terdorong untuk mengejar ketertinggalan perkembangan yang dialami oleh anaknya gitu ya. Atau paling tidak orang tua ini mendapat insight, oh ternyata aku ada kenalan loh orang tua di luar sana, dalam waktu sekian anaknya bisa seperti ini. Semangat dong orang tua, kayaknya ini masukan terbaru nih, siapa tahu aku bisa menerapkan pada anakku gitu. Itu sebenarnya sah-sah saja ya, kayak wajar gitu, boleh gitu. Hanya saja perlu ada satu catatan. Apa catatannya? Menyeimbangkan antara ekspektasi dengan realita, gitu ya Kak Elia. Nah, ekspektasi di sini tuh apa? Ekspektasi itu bisa berupa harapan, angan-angan yang dimiliki oleh orang tua. Boleh kok orang tua itu berharap, aduh aku ingin deh nanti dalam satu paket, satu proses atau berapa bulan terapi, anakku bisa langsung komunikasi dua arah gitu ya. Maksudnya ketika kita ngomong atau ketika kita berbicara, anak tuh langsung spontan memberikan respon, entah menjawab atau paling tidak memberikan ekspresi tertentu, misalkan senyum, tertawa, kemudian mereka meneruskan dengan kata-kata atau kalimat tertentu gitu. Itu boleh gitu loh. Nah, itu adalah salah satu contoh ekspektasi gitu ya KL. Sekarang masuk ke realita nih. Realita itu apa? Realita itu bisa dilihat dari kondisi anak. Tadi nih kalau mama, papa, ayah, bunda mengetahui diagnosa yang sudah diberikan dokter ataupun pakar lain, oh ternyata anak anak ibu dan bapak mengalami gangguan pendengaran dengan tingkat parah ya Kak Eli, apa ya bahasanya itu kalau di ini profound ya, profound hearing loss. Nah, profound hearing loss gitu ya. Dan ada gangguan lain yang menyertai, misalkan apa, autisme gitu ya. Wah ini kan cukup berat gitu ya Kak El ya, sudah gangguan pendengarannya berat, kemudian ada tambahan gangguan lain yaitu autisme. Ayah bunda itu sebenarnya KL tanpa harus dikasih tahu atau direjani, mereka tuh pasti mengetahui kok. Kalau misalkan harapannya tadi ingin anakku
bisa berkomunikasi dua arah. Tetapi realitanya anakku tuh kondisinya sangat berat banget. Mereka tuh sebenarnya tuh sudah bisa untuk memberikan apa ya, mengetahui gambaran itu. Sepertinya kalaupun mau mencapai ekspektasi ini pasti butuh prosesnya itu panjang banget atau ekstra banget gitu. Nah, hanya saja tuh beberapa orang tua itu masih tetap mempertahankan ekspektasi ini. Karena apa? Karena prosesnya ini belum tuntas gitu KL. Jadi kalau boleh dibilang, kalau kita berhasil melalui proses berduka atau grief proses yang ada 5 fase ini tadi betul-betul sudah berjalan dengan lancar, maka apa tadi, realita, uh, ekspektasi versus realita yang kita terapkan pada anak ini justru akan semakin optimal gitu. Kalau misalkan grief prosesnya tadi belum selesai gitulah ya, katakanlah belum selesai, pasti orang tua akan cenderung kekeh pada ekspektasi ini. Pokoknya anakku harus bisa komunikasi dua arah. Padahal di satu sisi itu mereka tahu ada dua gangguan berat yang dialami oleh anaknya gitu. Nah, apabila nih grief prosesnya ini sudah terbenahi, orang tuanya ini sudah terbenahi terlebih dahulu, orang tua ini akan melunakkan ekspektasinya. Oke lah, kalau misalkan harus diminta berkomunikasi dua arah, tentu akan sulit. Kira-kira apa ya penurunannya yang bisa dicapai oleh anakku? Oh, mungkin kontak mata. Kan biasanya kalau anak autisme kan sulit ya Kak ya untuk melakukan kontak mata. Oke lah, aku ingin ada progres kecil, dimulai dari yang kecil dulu. Anakku bisa melakukan kontak mata ketika dipanggil gitu. Oke, ketika dipanggil bisa melakukan kontak mata. Atau ketika kita menghibur dia atau mengajak bercanda, paling tidak dia bisa berbagi emosional. Karena kan anak autis itu kan cenderung fokus pada dunianya sendiri gitu ya Kak. Jadi meskipun kita, ini apa sih lucu banget, jadi cuma hanya melihat gitu aja ya gitu loh. Bukannya mereka tidak tertarik, tapi memang gejala secara apa ya, secara biologi gitu ya, secara proses biologis itu seperti itu gitu. Nah, paling tidak orang tua bisa mengubah ekspektasi atau menurunkan ekspektasinya ini gitu. Dan tantangannya KL, apabila orang tua sudah berhasil menurunkan ekspektasinya ini supaya pendampingan terhadap anak-anaknya ini jauh lebih optimal, tantangannya apa? Kembali lagi mendengar komentar dari orang-orang sekitar, anakku loh sudah bisa seperti ini, gimana nih progres terapimu, kayak gitu kan. Dan itu butuh keluasan hati ya Kak El ya, butuh keluasan hati untuk siap menerima gitu loh. Kita itu punya dua telinga, punya dua tangan, berarti dua tangan kita tuh bisa digunakan untuk menutup dua telinga, tetapi kita tidak bisa menutup 10 mulut atau banyaknya kalimat yang ditujukan kepada kita. Tangan kita kan hanya dua nih, gambaran analoginya seperti itu gitulah. Nah, terus apa yang bisa dilakukan oleh orang tua supaya bisa menjaga kestabilan emosi, kestabilan pikiran, sehingga orang tua ini tetap bisa fokus pada ekspektasi yang sudah dibuat gitu ya KL. Kan tadi kan ekspektasinya sudah betul gitu loh. Oh oke, anakku mengalami dua gangguan yang sangat berat. Aku sudah berhasil menurunkan ekspektasiku supaya secara bertahap anakku bisa bisa menampilkan hasil gitu loh. Pasti nanti secara perlahan-lahan akan mencapai ekspektasi atau hasil yang jauh lebih tinggi. Nah, kuncinya apa? Orang tua boleh melakukan manajemen stres gitu ya Kak El ya. Jadi mungkin ayah bunda yang pernah mengikuti parenting ya Kak ya, parenting manajemen stres, boleh untuk mengingat kembali manajemen stres itu tuh banyak sekali cara-caranya gitu loh, mulai dari
menghibur diri sendiri, entah itu menjalankan hobi, entah itu istirahat untuk beberapa saat, entah itu berenang, melakukan olahraga, atau sharing dengan orang yang dipercaya ataupun komunitas itu bisa gitu loh. Paling tidak, meskipun para orang tua tidak mendapatkan solusi atas permasalahan atau atas kepenatan hati yang dialami, paling tidak mereka itu memiliki tempat untuk mengeluarkan unek-uneknya gitu KL. Karena sebenarnya orang tua itu cenderung merasa jengah ya, jengah menghadapi rutinitas terapi, menghadapi realita progres terapinya anak kok sepertinya gini-gini aja, lama sekali. Itu karena tekanan-tekanan lain yang dihadapi gitu. Nah paling tidak tekanan-tekanan lain yang bisa dilepaskan ini, okelah ayo kita lepaskan gitu KL. Nah, terus kalau misalkan ayah bunda sudah berhasil membuat ekspektasi yang tepat, ayah bunda diharapkan tetap memberikan stimulasi secara konsisten gitu. Perilaku, kemampuan, ataupun keterampilan yang lain itu terbentuk tidak dalam waktu yang singkat. Dibutuhkan proses secara berulang dan konsisten gitu ya, hingga perilaku hingga kemampuan atau keterampilan ini tuh betul-betul matang, bisa ditampilkan oleh anak tanpa stimulasi atau tanpa dukungan dari kita. Udah ibaratnya tuh sudah langsung bisa keluar gitu ya KL. Nah itu yang pertama. Jadi yang kedua, jadi selain mencari tahu ekspektasi apa yang bisa diterapkan pada anak atau target apa yang bisa diterapkan pada anak, orang tua bisa konsisten dan rutin memberikan stimulasi, serta yang ketiga, memberikan kesempatan pada anak untuk explore gitu ya. Karena biasanya KL, kalau misalkan anak-anak dengan kondisi khusus, kecenderungannya kita kan berusaha untuk melindungi ya. Jadi kalau misalkan anaknya ingin mencoba apa, menurut kita memang berbahaya gitu loh. Tapi selama berbahayanya ini masih bisa diminimalisir, misalkan nih anak dengan dua gangguan ini tadi tuh ingin memanjat tiang panjat, tahu ya kayak yang di taman gitu yang bentuknya kotak-kotak terus garis-garis banyak, nah itu memanjat nih. Oh ya betul, tanaman jemuk kan, apa saya juga lupa istilahnya. Nah kalau misalkan anak ingin bermain itu, khawatir dong orang tua, aduh anakku kan ada gangguan khusus nih, gimana nih kalau misalkan dia tuh nggak ngeh gitu, kalau jatuh gimana? Kalau misalkan ayah bunda lihat di bawah permainan itu ternyata diberi matras atau diberi pasir ya, biasanya kan dikasih pasir yang halus atau rumput-rumput yang sangat lebat, itu paling tidak kan bisa mengurangi cedera apabila anak terjatuh. Nah kalau ayah bunda sudah tahu kondisinya seperti itu, biarkan, lepaskan gitu loh, biarkan anak explore. Jadi anak explore itu bukan hanya penasaran sama sesuatu yang baru, tetapi anak itu juga mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Misalkan nih di terapi ada pelajaran seperti ini. Memanjat tuh gambarnya tuh kemarin seperti ini saat terapi. Oh memanjat, aku ingin memanjat. Nah itu kan berarti kan anak sudah memahami konsep dan makna memanjat, akhirnya dia mencoba secara perilaku. Bagus dong artinya gitu. Nah tapi kalau misalkan di situasi sekitarnya itu ternyata anak merasa orang tua merasa berbahaya, misalkan di besi panjat majemuk atau apa ya tadi itu. Nah, ternyata di bawahnya itu berupa paping atau lantai yang keras. Bolehlah kita berada di sekitarnya atau menawarkan, kakak atau adik mau nggak nih mainan ayunan sama ayah gitu. Nggak mau gitu. Aduh, ayah pengen deh main ayunan, udah temenin ayah dulu gitu, dibujuk gitu. Nah, itu paling tidak bisa menjadi solusi. Jadi, poin utama untuk fokus pada potensi anak adalah yang satu tadi, menyesuaikan ekspektasi dengan realita. Kemudian yang kedua, konsisten dan rutin memberikan stimulasi
baik itu mengikuti terapi ataupun mengikuti saran-saran yang diberikan oleh para pakar ataupun mengikut sertakan anak dalam aktivitas sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah memberi kesempatan pada anak untuk eksplor selama dalam jangkau keamanan gitu. Oke Kak Nela. Nah, memberikan kesempatan untuk eksplor ini juga menarik banget. Karena kadang kita juga anak-anak kita itu kan memakai alat ya teknologi pendengaran baik itu ABD maupun implan koklea. Kadang kita juga kalau misalkan anak-anak jatuh atau terbentur atau apa itu kan khawatir alatnya jangan-jangan rusak nih misalkan gitu, sehingga itu juga akan berpengaruh terhadap makin lama makin protektif nih para orang tua. Nah, padahal explore sendiri itu yang menurut Kak Nela jelaskan ini sangat penting banget. Salah satunya di faktor motorik tadi sehingga anak bisa apa namanya menggerakkan dirinya begitu ya, sehingga aktivitas motorik baik itu kasar maupun halus bisa terstimulasi. Nah, untuk eksplorasi tersendiri ini orang tua kan berarti perlu menggali juga ya potensi anak itu apa aja sehingga nanti bisa diarahkan sesuai dengan bakatnya masing-masing atau mungkin minat mereka masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Misalkan tadi ada banyak kasus yang Kak Nela sebutkan, ada anak gangguan pendengaran yang bermacam-macam kasusnya. Nah, untuk menggali potensi dan memanfaatkan itu sendiri kan jenis eksplorasinya banyak nih Kak. Nah, mungkin ada tips gitu. Eksplorasinya tuh apa aja ya selain dari aspek motorik? Mungkin ada aspek lain gitu yang bisa digali seperti itu. Boleh. Baik, jadi tadi kan Kak Ali sempat menyinggung juga banyak sekali potensi yang dimiliki oleh anak. Nah, cara menggalinya seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya menggali potensi pada anak itu tidak melulu harus melalui suatu pemeriksaan tertentu, misalkan tes gitu ya, tes psikologi tidak. Selama ayah bunda itu tahu aktivitas atau rutinitas yang disukai oleh anak, itu juga bisa dijadikan warning gitu loh. Oh, anakku kalau misalkan menggambar, menyanyi, bercerita itu suka ya. Coba deh diuji cobakan secara berulang. Kalau misalkan hasilnya konsisten dan anak enjoy, oke, berarti dia ada potensi dan kemauan di bidang ini gitu. Akhirnya orang tua bisa fokus pada fokus pada potensi ini gitu. Dan kemudian ini yang perlu menjadi catatan tambahan lagi ya, potensi itu tidak melulu harus dari bidang akademis, bidang pelajaran, kemampuan gitulah ya Kak ya, ibaratnya tuh. Tidak, potensi itu tuh luas sekali. Bisa berupa keterampilan, misalkan menyanyi, menggambar, itu tadi ya, atau olahraga, itu pun tuh juga suatu potensi. Dan setiap anak itu tidak semuanya memiliki kesempatan mendapat semua jenis potensi. Di kasus-kasus, oke lah, kita banyak sekali melihat anak-anak yang sangat unggul dalam bidang akademis maupun non-akademis. Tetapi ada juga yang unggul di salah satunya gitu loh. Apakah salah? Sangat tidak salah. Anak itu termasuk kita yang sudah dewasa ini pasti selalu dibekali keunggulan satu atau beberapa sebagai ciri khasnya kita gitu loh. Jadi makna dari manusia itu kan adalah ciri khasnya atau karakternya masing-masing. Nah, potensi-potensi ini itu juga membawa karakter atau ciri khas dari anak-anak kita gitu loh. Jadi kalau misalkan ayah bunda ingin melakukan tes secara proper test boleh, tapi kalau misalkan ayah bunda sudah mengetahui nih, boleh coba aja secara berulang dalam kurun waktu mungkin berapa bulan kok anaknya enjoy banget gitu loh. Dan anak merasa bersedia untuk mengikuti aktivitas ini, maka orang tua boleh memberikan kesempatan untuk mematangkan gitu ya Kak ya, mematangkan potensi atau keterampilan ini. Misalkan diikutkan kursus gitu ya, atau kalau misalkan anaknya sudah sekolah, cari tahu, entah ngobrol-ngobrol dengan anak, Dek, Kak, kalau di sekolah tuh ada ekstra apa aja nih, kakak atau adik suka atau tertarik ingin ikut ekstra apa nih gitu. Dan lagi
kalau misalkan anak-anak ini ada tertarik ingin mengikuti, boleh silahkan gitu loh. Perkara hasil menang atau gagal itu tuh untuk sementara ini itu dijadikan poin sekunder, poin nanti, poin tambahan gitulah Kak. Yang diutamakan di sini adalah proses. Jadikanlah proses ini sebagai suatu hal yang menyenangkan untuk anak. Karena kalau misalkan dari awal anak terus-menerus, pokoknya harus juara satu, pokoknya harus menang, pokoknya harus harus enjoy, harus apa ya, harus unggul gitulah. Pokoknya tuh ada target yang ibaratnya dia tuh harus menang gitu. Dia pasti akan merasa cemas, dia tidak akan merasa nyaman mengikuti aktivitas tersebut itu. Dan kalau misalkan dia gagal, anak ini akan merasa turun, merasa rendah gitu ya, merasa rendah seolah-olah mereka itu tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki suatu potensi gitu. Padahal mereka itu tuh ada potensi, hanya saja gagal atau menang potensinya itu tuh hal yang wajar, hal yang tidak salah gitu. Oleh karena itu untuk tahapan pertama, tanamkan pada anak. Proses adalah poin yang utama. Baru ketika anak sudah matang secara kemampuan atau keterampilannya itu tadi ya, potensinya sudah matang bisa digunakan, dan secara perkembangan anak itu juga sudah matang, misalkan sudah masuk usia remaja nih, sudah masuk di usia remaja, dan ternyata anak remaja ini yang dulunya yang memiliki riwayat gangguan pendengaran dan autisme ini tadi itu sudah bisa sudah bisa matang secara keterampilan, yaitu proses terapinya membuahkan hasil yang signifikan. Bolehlah seandainya anak itu, Pak, aku kayaknya ingin deh ikut lomba ini. Kenapa gitu? Ya, aku ingin deh, siapa tahu bisa juara. Apa? Boleh. Berarti kan anak secara sadar sudah secara sadar mau untuk menang gitu loh, bukan karena terpaksa gitu ya, karena itu boleh gitu. Jadi untuk awal-awal itu tanamkan pentingnya proses. Kalau misalkan kita sudah menanamkan proses, kita akan cenderung membebaskan anak untuk mencoba berbagai hal, selama itu aman, selama itu baik gitu ya kan. Baru nanti masuk ke proses bukan persaingan, kayak bertanding gitu lah ya, bertanding gitu. Kompetisi. Itu KL. Kompetisi. Betul. Oke, siap. Artinya bahwa kita menerima anak kita apa adanya dirinya, sesuai dengan kondisi dirinya, kondisi kekhususan yang ada di dirinya. Dan tidak hanya kondisi kekhususan tadi, tapi juga kondisi di mana pasti tiap anak itu memiliki potensi. Nah, potensi inilah yang harus kita gali dengan berbagai hal tadi Kak, ya, mulai dari olahraga atau mungkin seni. Jadi tidak melulu yang akademik yang mungkin baca tulis hitung saja, melainkan banyak hal. Termasuk kemandirian juga sepertinya Kak Nel. Betul, sangat betul sekali Kak El. Banyak sekali sebenarnya potensi itu. Betul, luar biasa sekali Kak Nela. Sehingga 3 hal tadi ya yang perlu banget untuk kita garis bawahi dari penjelasan Kak Nela hari ini, bahwa kita harus menyamakan antara ekspektasi dan realita itu jangan sampai bertabrakan. Kita boleh memiliki ekspektasi, kita boleh melihat tahapan-tahapan perkembangan sehingga kita mengekspektasikan tinggi, namun kita juga tetap harus realistis sesuai dengan kondisi anak kita, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah menyadari bahwa kondisi anak kita adalah A dengan segala kekhususan yang mereka miliki, kita harus komitmen konsisten menjalani setiap hal yang dibutuhkan oleh anak kita. Dan yang ketiga adalah eksplorasi tadi, memberikan fasilitas untuk anak bereksplorasi. Karena kalau misalkan anak cuma duduk diam di dalam kamar gitu mungkin ya, sedangkan hal-hal lain seperti aktivitas motorik, kemudian hal-hal lain yang bersifat potensi seperti seni, musik mungkin, atau apapun itu tidak terstimulasi, malah sayang banget begitu ya Kak Nela. Betul. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih Kak El. Semoga
bisa memberikan manfaatnya informasi pada hari ini. Amin. Amin, insya Allah. Nah, Kak Nel, ternyata udah jam 11 lewat nih. Gimana nih? Ada closing statement dari Kak Nela untuk orang tua tercinta? Ada banget. Dan ini bukan hanya untuk ayah bunda ya, ayah bunda ini pun juga sebagai catatan untuk saya juga gitu, untuk saya juga sebelum membantu orang lain, sembuhkanlah permasalahan diri kita terlebih dahulu. Sebelum mendampingi atau memberikan ekspektasi pada anak, yuk kita berdamai dengan diri kita terlebih dahulu. Kalau misalkan kita bisa tenang, sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, kita jauh lebih enjoy menerima segala proses, menikmati segala tahapan yang dilalui. Gitu Kak Eli. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Nela atas waktunya hari ini. Sudah memberikan sharing yang insya Allah semoga bermanfaat untuk para orang tua semua. Itu tadi catatannya, kita tidak mungkin bisa menuangkan air dari dalam gelas kita ke orang lain kalau air di dalam gelas kita sendiri nggak penuh gitu ya, atau tidak terisi begitu Kak Nel ya. Jadi yuk kita sembuhkan diri kita dulu, kita menerima dulu kondisi anak-anak kita, kemudian kita bangkit sesegera mungkin karena anak-anak kita sudah menunggu kita gitu kan. Luar biasa. Terima kasih sekali Kak Nela. Terima kasih juga Kak Eli dan ayah bunda. Semoga bisa bertemu lagi ya di lain kesempatan. Sehat selalu untuk semuanya, termasuk Kak Eli juga. Amin. Terima kasih, sehat-sehat Kak Nela. Terima kasih sudah jauh-jauh dari luar kota masih tetap mau live bersama kita dan orang tua semuanya. Oke, saya pamit ya Kak Nela dan orang tua yang sudah join. Terima kasih sekali. Kami akhiri live Instagram kali ini. Namun minggu depan kita masih ada live Instagram bersama para narasumber yang juga tidak kalah menarik. Insya Allah di akhir Maret tanggal 31 ada kejutan baik itu narasumber maupun hostnya. Jadi tetap ikuti live Instagram Yayasan Aurika sampai akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semua. Selamat pagi.